Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Safitri dari kelas 7A1 NPM 171200000101. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi hukum perbankan pertemuan keempat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha dari hukum perbankan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bentuk-bentuk kegiatan usaha dari hukum perbankan itu ada dua. Yang pertama ada kegiatan penghimpunan dana atau funding, yang kedua ada kegiatan penyaluran dana atau lending. Yang pertama, kegiatan usaha funding atau penghimpunan dana merupakan kegiatan mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli atau mengambil dana dari masyarakat luas. Sedangkan kegiatan usaha lending atau penyaluran dana merupakan kegiatan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat luas dalam bentuk pemberian kredit dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selanjutnya, pengertian dari kredit. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara masing-masing pihak yang ada dalam perjanjian. Dasar hukum dari kredit tersebut adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang unsur-unsur dalam pemberian kredit. Unsur-unsur dalam pemberian kredit itu ada 4. Yang pertama ada kepercayaan, yang kedua ada waktu, yang ketiga ada prestasi, dan yang keempat ada resiko. Yang pertama ada kepercayaan. Ketika ada calon nasabah ingin mengajukan kredit kepada bank harus didasarkan pada kepercayaan atau harus percaya bahwa calon nasabah mampu untuk membayar atau melunasi hutang yang dimilikinya. Jadi, bank tidak boleh meremehkan pekerjaan calon nasabah, misalnya hanya toko kelontong karena dianggap tidak bisa melunasi hutang-hutang yang dimilikinya. Bank tidak boleh meremehkan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh calon nasabah. Bank harus percaya kepada nasabah bahwa calon nasabah mampu untuk melunasi hutang yang dimilikinya sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati bersama. Yang kedua ada waktu. Ketika membuat perjanjian kredit juga harus ditentukan berkaitan waktu atau jatuh temponya, berkaitan juga dengan batas waktunya. Semisal debitur berhutang kepada kreditur, jatuh temponya itu 20 tahun. Dimulai pada tanggal Januari 2020, dicatatkan jatuh tempo itu berarti 20 tahun. Sedangkan batas waktu Januari 2020, jadi angsuran kedua Februari 2020, Maret 2020, April 2020. Itu yang dinamakan dengan batas waktu. Yang ketiga ada prestasi. Kewajiban yang harus dilakukan debitur setiap bulannya dalam hal melakukan pembayaran angsurannya setiap bulannya itu harus dijalankan atau dilakukan. Yang keempat ada resiko. Di dalam perjanjian kredit itu pasti ada resiko. Hanya saja resikonya pada nasabah A, B, C, dan sebagainya itu berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip penting yang ada dalam hukum perbankan. Yang pertama, penilaian terhadap kepribadian atau karakter. Yang kedua, kemampuan atau capacity. Yang ketiga, modal atau kapital. Yang keempat, jaminan atau kolateral. Yang kelima, prospek usaha atau condition of economy. Yang selanjutnya ada jenis dari kredit. Jenis dari kredit yang pertama ada kredit investasi. Kredit investasi bertujuan untuk kegiatan investasi seperti investasi emas batangan bersertifikat yang dapat diangsur mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan dengan pilihan emas mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilo. Yang kedua kredit modal kerja. Kredit modal kerja digunakan untuk kegiatan usaha seperti memulai bisnis ataupun memperluas bisnis. Dan yang ketiga ada kredit konsumsi. Kredit konsumtif digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya pribadi, seperti pembelian kendaraan pribadi, alat elektronik, atau membayar tagihan rumah. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang penggolongan kredit bank. Berdasarkan BBI nomor 7, 2 BBI tahun 2005. Yang pertama ada kolektivitas 1, kredit lancar atau pas. Kolektivitas 1 atau kredit lancar
dikasihkan bahwasanya calon debitur memiliki track record kredit yang baik. Dalam artian, debitur tidak pernah mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga sampai dengan 30 hari. Yang kedua, kolektibilitas 2 dalam perhatian khusus atau special mention. Kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus mengindikasikan bahwasanya calon debitur pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga selama 30 sampai 90 hari. Yang ketiga, kolektibilitas 3 kurang lancar atau substandard. Kolektibilitas 3 atau kurang lancar mengindikasikan bahwasanya calon debitur pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga selama 90 sampai dengan 120 hari. Yang keempat, kolektibilitas 4 diragukan atau doubtful. Kolektibilitas 4 atau diragukan mengindikasikan bahwasanya calon debitur pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga selama 120 hari sampai 180 hari. Yang kelima, kolektibilitas 5 atau macet atau loss. Kolektibilitas 5 atau macet adalah kualitas kredit paling bawah, di mana debitur memiliki riwayat kredit yang buruk oleh karena tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga selama lebih dari 180 hari terhitung dari tertanggal jatuh tempo. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait tentang materi perkuliahan Hukum Perbankan pertemuan 4. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.